Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali, bertemu di majelis tempat duduk ngaji gercep, ngasah jiwa gerak cepat. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saya hanya ingin bercerita pengalaman perjalanan kehidupan dan penghidupan saya. Alhamdulillah, kepasrahan saya dalam hidup ini, saya hanya berkeyakinan bahwa hidup ada yang menghidupi. Untuk itu, kita hendaknya tertanam di dalam pikiran kita, rasa perasaan kita. Nggak usah melambung saat disanjung, nggak sedih hati saat dicaci maki. Kalau kita yakin, percaya bahwa yang kita lakukan sejalan dan searah kehendaknya, itu yang saya lakukan. Maka saya menganggap selagi hidup, roh dan jasad menyatu, pasti kita akan menghadapi masalah. Kalau dalam menghadapi masalah ini adalah metode dalang di dalam materi makhraj, mencari jalan keluar. Bagaimana kita mensikapi masalah kehidupan dan penghidupan ini? Setiap pribadi, siapapun orangnya, mau jabatan apapun, betapa tinggi harta bendanya, keilmuannya, selagi manusia sama manusia, pasti ada masalahnya. Kalau tidak masalah kerjaan, kesehatan, keluarga, itu pasti ada masalahnya. Ya, seperti saya saat menjadi pengurus masjid, pasti ada beda pendapat antara satu dengan yang lainnya. Menurut saya beda pendapat ya nggak masalah sih. Justru disitulah menjadi kristal keimanan, kepercayaan, keyakinan kita kepada Sang Pencipta kita. Pas ada rapat, biasanya rapat itu kan ada di masjid pengurus DKM, tapi ternyata rapatnya kita di villa. Saat saya menuju villa, pas mau baca Sherlocknya atau lokasinya, saya pas di pinggir jalan, trotoar. Menurut saya aman nyaman. Saya lihat di motor itu, spionnya gak ada motor atau mobil lewat. Tiba-tiba ditabrak di sebelah kiri, joker, patahlah kaki saya. Nah, disitulah antara setengah sadar nggak sadar, roh saya pisah dengan raga saya ke langit, liatin banyak orang yang berbondong-bondong saat kaki diangkat. Oh, patah ya, nggak bisa jalan. Lepaslah dengan raga saya. Tiba-tiba tahu sudah di rumah sakit. Pas balik, waduh, ada kerasa nggak bisa apa-apa nih. Nah, ini kalau saya menganggap seolah-olah hidup ini masalah kesehatan saya, masalah patah kaki saya, masalah dengan bagaimana kerjaan saya, masalah, berarti diri kita lah yang bermasalah. Saya rubah cara berpikirnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, selama ini saya jalan dengan kaki. Saat kaki saya bisa jalan, saya bisa kemana-mana sampai Kalimantan, Jambi, Palembang, Papua, Merauke, saya jalani. Terima kasih kakiku, terima kasih. Selama ini saya nggak bisa terima kasih denganmu. Nah, akhirnya masalah ini saya jadikan hikmah, ini kesempatan. Setelah selesai
dipijit, diurut segala macamnya, upaya usahanya. Saya akhirnya jadi dukun. Dukun apa? Dukun bukan dukun melahirkan atau dukun spiritual atau dukun apa. Dukun itu artinya duduk tekun. Saya duduk tekun di rumah saja, berpikir bagaimana saya cerita dengan orang-orang. Hikmahnya apa? Bahwa kita jangan menganggap masalah dianggap masalah. Kalau masalah dianggap masalah, diri kita lah bermasalah. Tapi bagaimana kita rubah setiap masalah itu ada hikmah. Hikmah itu artinya pengetahuan yang bisa mendatangkan berkah yang berlimpah, kebaikan kepada orang, kesempatan orang. Nah, untuk itu saya jadikan nilai makhraj ini mencari jalan keluar. Saya komunikasi kepada kawan-kawan, mendekatkan diri, mendekatkan Sang Pencipta. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu, saudara-saudaraku, teman-temanku, maka jangan merasa paling hebat, merasa paling kuat. Jangan. Walaupun seorang laki-laki pemimpin rumah tangga, jadikanlah istri itu sarana amal kebaikan suami. Suami sarana amal kebaikan istri. Anak-anak sarana amal kebaikan suami istri, bapak ibu kita. Itulah cara saya mendidik, mengajarkan kepada istri. Jadikanlah saya sebagai sarana amal kebaikan. Begitu juga adik sarana amal kebaikan saya, mama sarana amal kebaikan saya, bunda sarana amal kebaikan saya. Kita hanya berharap kepada Allah, semoga Allah terima, Allah ridho, Allah berikan kemudahan apapun aktivitas kita, sarana untuk mendapatkan dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta rasa kita. Hanya kepada Allah yang bisa menanamkan kebahagiaan kepada kita. Janji Allah tidak pernah diingkari. Barang siapa yang takwa kepada Allah dasarnya dengan keimanan, akan diberikan jalan kemudahan segala urusannya, diberikan rezeki yang tanpa disengaja dari mana datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu minal amri yusron kadzabi salam wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib farabbi karimun habanal maram. Mari kita jadikan segala aktivitas, fasilitas, aksesoris dunia ini sarana untuk berbuat kebaikan, saling peduli, saling berbagi dalam kebaikan dan kemanfaatan, baik kepada sesama dan kepada alam semesta. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan ini? Modal kita adalah USIA alias usia. Mumpung ada sisa usia, umur kita masih ada, diberikan kesempatan, mari kita berlomba dalam kebaikan dan kemanfaatan. Fastabiqul khairat. Semoga dengan kita berkumpul sebentar melihat video, jangan lupa like, subscribe, share. Bahasa kita berbagi dan peduli dalam kebaikan dan kemanfaatan. Semoga menggerakkan kita saling peduli, saling berbagi dalam kebaikan dan kemanfaatan, berkah berlimpah untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.